Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas berita yang menegangkan tentang pemboikotan timnas Australia pada lanjutan Piala AFF Futsal Putri 2026 karena perang Amerika Serikat dan Iran. Judulnya mungkin kedengaran kayak plot film ya, tapi ini inti dari pembahasan kita. Sebuah eksperimen pikiran buat ngetes gimana satu kejadian geopolitik gede banget bisa punya efek domino ke tempat yang nggak kita sangka-sangka sama sekali. Coba bayangin deh, Piala Futsal Wanita AFF 2026. Tiba-tiba, beberapa negara di Asia Tenggara nolak buat tanding lawan Australia. Ini bukan karena cedera atau masalah teknis loh, murni boikot politik. Lah kok bisa urusan olahraga jadi keseret-seret konflik kayak gini? Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana ceritanya sebuah pertandingan olahraga regional bisa jadi pusat ketegangan internasional? Buat ngerti ini, kita harus mundur dulu. Kita telusuri akarnya, yang ternyata asalnya dari sebuah berita heboh di belahan dunia yang lain. Jadi, perjalanan kita buat memahami boikot futsal ini nggak dimulai dari lapangan, tapi dari ruang redaksi di seluruh dunia pas sebuah berita besar pecah dan mengubah peta geopolitik. Titik nol dari skenario kita ini adalah sebuah peristiwa yang kita sebut aja gempa bumi politik di Iran. Sebuah laporan yang, andai kata beneran terjadi, bakal menciptakan gelombang kejut yang kerasa dari Washington sampai Jakarta. Oke, di sini nih kita mulai nyampurin antara fakta dan fiksi yang jadi dasar skenario kita. Faktanya, Ayatollah Khamenei itu udah jadi pemimpin tertinggi Iran selama puluhan tahun. Dia salah satu tokoh paling berpengaruh di Timur Tengah. Tapi pemicu di skenario kita ini adalah bagian fiksinya. Laporan kematian beliau tanggal 1 Maret 2026 yang katanya akibat serangan militer. Ya, seperti yang bisa ditebak, berita segede ini langsung bikin dunia kebelah jadi dua kubu. Negara-negara pro-AS mungkin ngelihat ini sebagai kesempatan buat ganti rezim di Iran. Sebaliknya, negara-negara yang anti-intervensi bakal mengutuk keras bilang ini pelanggaran hukum internasional. Wah, ketegangan global yang udah ada jadi makin panas. Nah, sekarang, ayo kita tarik fokusnya lebih dekat ke rumah. Gimana ceritanya gelombang dari peristiwa global ini, secara hipotetis ya, bisa nyampe ke pesisir Asia Tenggara? Di skenario kita, Thailand ngambil sikap khas mereka, hati-hati dan ngedorong diplomasi. Ini kan sejalan ya sama kebijakan luar negeri mereka yang selalu coba jaga keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan besar. Tapi di dalam negeri, tekanan publiknya kuat banget buat menentang intervensi militer asing. Jadi pemerintah mereka harus vokal juga soal ini di panggung dunia. Beda lagi sama Vietnam. Dengan sejarah panjang mereka melawan intervensi asing, mereka, ceritanya, ngeluarin pernyataan yang jauh lebih keras. Buat mereka, isu kedaulatan negara itu harga mati. Mereka pasti dengan tegas ngecam eskalasi militer kayak gini dan minta semuanya diselesain lewat PBB sebagai satu-satunya jalan yang sah. Sementara itu, Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, bakal ada di posisi yang unik banget. Pemerintahnya secara hipotesis bakal nyampein duka cita, tapi juga tetap mengecam penggunaan kekuatan militer. Fokus utamanya adalah nyeruin dialog dan perdamaian, karena khawatir banget konflik ini bisa meluas dan ganggu stabilitas global. Oke, stop dulu. Sampai di sini penting banget buat kita untuk ibaratnya pencet tombol jeda. Kita harus pisahin dengan sangat jelas mana bagian dari cerita ini yang fakta dan mana yang sepenuhnya fiksi dalam eksperimen pikiran kita. Ini bagian paling penting. Jadi biar super jelas ya, lihat deh di sini. Yang di kolom kiri, itu fakta. Khamenei adalah pemimpin Iran dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah itu beneran ada. Tapi semua yang di kolom kanan, laporan kematiannya di tanggal itu, reaksi negara-negara ASEAN, dan tentu aja boikot futsalnya, itu semua 100% fiksi. Nggak ada berita beneran soal ini. Ini murni kita reka-reka buat bahan analisis kita. Terus mungkin kamu nanya, kalau boikotnya fiksi, ngapain repot-repot dibahas? Apa sih gunanya kita berandai-andai kayak gini? Nah, jawabannya ada di bagian selanjutnya. Tujuannya adalah buat nunjukin satu poin penting, seperti yang tertulis di sini. Eksperimen ini nunjukin betapa nyambungnya dunia kita. Politik global, diplomasi regional, bahkan budaya kayak olahraga, itu bukan kotak-kotak yang terpisah. Satu peristiwa di satu bidang bisa dengan gampang tumpah ke bidang lain, dan ini nunjukin betapa tipisnya garis pemisah di antara semua itu. Dan ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan penutup yang lebih besar. Kalau krisis di Teheran, secara hipotesis ya, bisa membatalkan pertandingan futsal di Asia Tenggara, sebenarnya di mana sih kita bisa narik garis batas antara politik dan kehidupan kita sehari-hari? Ini sesuatu buat kita renungin bareng-bareng.
bagaimana peristiwa-peristiwa besar yang rasanya jauh di sana ternyata bisa membentuk dunia kita dengan cara yang seringkali nggak kita sadari.